Nah, AI ini sangat ahli dalam ngevalidasi sampai muncul perilaku baru yang namanya psikopantik AI. Apa ini? AI penjilat. Kita ngomong apa, iya ide kamu sangat bagus gitu kan. Itu psikopantik namanya. Dia menjilat kita. Oke, sekarang kita balik lagi di podcast Jiwamu. Ini adalah episode yang ketiga gitu ya, bersama dengan lebih banyak orang. Kalau kemarin kan 3 terus 2, nah sekarang 4 orang. Nah, boleh dong perkenalkan namanya mulai dari sini. Aku Ahmad. Saya Raffi. Saya Wawan. Oke. Panggil aja aku Nai gitu. Nah, di sini kita mau bahas fenomena yang menarik nih di sekarang ini soal curhat di AI gitu. Jadi kan banyak ya, nggak tahu banyak apa enggak ya, cuma saya sendiri itu termasuk pengguna AI yang dipakai untuk curhat gitu. Nah, gimana pandangan dari pandangan dari Wawan terkait ini? Kalau saya sih gimana ya? Sebenarnya kalau AI itu kan isinya informasi kan ya. Jadi kalau semisal nih orang butuh informasi, butuh sebuah pandangan yang mana nanti pengennya nggak ribet, itu kan AI jadi mempermudah. Soalnya gini loh, kayaknya loh ya, orang-orang dulu itu tuh agak kesulitan mengakses informasi. Soalnya informasi itu kan kebanyakan dari buku-buku, banyak sekali, butuh bacaannya sangat banyak sekali buat misalkan menemukan sebuah sebuah pandangan baru. Nah, sedangkan sekarang kan kalau misal pakai AI itu lebih mudah. Kalau misal saya punya informasi A, langsung lah nanti AI-nya itu menemukan informasi A, B, C, D, F, G tanpa perlu membaca banyak buku, banyak literatur. Itu sih. Kayaknya lebih mudah orang-orang itu buat mengakses pakai AI daripada orang-orang dulu yang mungkin perlu banyak baca banyak buku, perlu kemudian diskusi buat ketemu orang-orang. Sekarang pakai AI itu kan kayak lebih mudah aja. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Ahmad. siapa tadi? Ahmad. Fenomena ini kan nggak serta-merta muncul gitu aja kan, pasti ada penyebabnya. Nah, bagi saya penyebabnya itu mungkin saja kurangnya ruang buat kita bercerita kepada orang lain, ataupun ruang-ruang yang memang kita merasa nyaman untuk bebas mengekspresikan berbagai macam emosi yang seharusnya barangkali kita sebagai manusia itu juga menuangkan perasaan maupun emosi itu kepada sesama manusia, bukan kepada mesin buatan manusia. Jadi bagi saya adanya fenomena ini itu merupakan hasil dari tidak adanya ruang atau semacam tempat yang aman untuk mencurahkan perasaan. Tapi bahaya nggak sih, Pak? Maksudnya curhat sama AI ini? Kalau sebagian besar yang sudah terjadi masalahnya itu cuman soal privasi data gitu ya. Itu bukan cuman sebenarnya ya. Itu ya penting juga. Cuman kan kita literasi keamanan digital juga belum terlalu digencarkan ya. Kita juga nggak tahu juga misalnya KTP kita muncul di mana, data pribadi kita muncul di mana. Kita masih nggak ngerti juga gitu loh. Impact terbesarnya buat kita itu apa gitu. Cuman ya menurut orang-orang yang pintar ya itu katanya bahaya gitu kan. Cuman kita masih belum tahu. Cuma ya ada beberapa faktor yang sampai bikin bunuh diri kan. Curhat sama AI itu. Jadi itu yang lagi digugat juga sekarang, karakter.ai. Ada yang pakai nggak karakter.ai? Belum pakai. Gimana itu, Pak? Jadi karakter.ai itu dia AI tapi bentuknya itu bisa bikin karakter sesuai yang kita mau. Oh, kayak custom game ini gitu. Betul. Nge-prompt gitu, Pak. Jadi kita bisa request dan karakter itu bakal berupa berusaha untuk niru identitas si karakter ini asli. Nah, jadi kita bisa bikin bikin psikolog tapi Betul. Kita sendiri. Nah, yang digugat karakter.ai itu ya, sebelumnya itu ada skandal di mana ada anak ya mungkin sekitaran SMP gitu ya.
dia suka sama Daenerys Targaryen di Game of Thrones itu. Ya. Karakternya berusaha untuk niru ini kan, si Daenerys ini gimana. Dan ya sama ini ya, karena ada attachment yang kuat di antara user dan AI-nya, akhirnya si user ini, anak SMP ini ya, itu bunuh diri. Karena si karakter AI ini sendiri kayak nggak berusaha untuk mencegah itu, karena dia berusaha niru karakter aslinya. Nah, belakangan itu digugat sama salah satu negara bagian di Amerika gara-gara penggunanya itu ini mengkondisikan karakter ini biar jadi psikiater berlisensi. Dan dia mengaku si AI ini ya, terang-terangan ngaku kalau dia itu psikiater berlisensi. Sesuai dengan apa yang dipromkan. Makanya ya sekalipun kemudian karakter .ai bikin kayak apa ya, bikin kayak semacam aturan-aturan baru gitu ya, batasan-batasan baru di sistem mereka, tapi ya hal-hal seperti itu jadi concern juga sih belakangan. Soal bahaya AI itu. Attachment kuat itu maksudnya apa? Attachment itu jadi attachment secara umum kan kelekatan ya. Tapi beda dengan hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi itu kayak misalnya kamu sama temen satu organisasi, nggak terlalu dekat sebenarnya, kemana-mana tapi bisa bareng gitu ya. Tapi dekat itu hanya karena ya saling membutuhkan suatu hal gitu ya. Jadi ada dalam satu hubungan karena dikondisikan untuk begitu. Misalnya teman kuliah rata-rata itu hubungan afiliasi. Kalau Afiliasi itu maksudnya? afiliasi itu artinya ya ada Saling ini loh, menguntungkan. saling menguntungkan, ada simbiosisnya. Kalau kelekatan itu ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita punya desakan dalam diri kita buat nyender ke mereka, buat nyari rasa aman gitu loh, ngerasa perlindungan, termasuk ngerasa validasi juga. Nah, si attachment dengan AI itu berarti kita ngerasa si AI ini beneran bisa jadi tempat buat nyender. Bahkan mungkin di level kita membayangkan AI ini ada orang di baliknya yang lagi ngobrol sama kita. Oh, ini ada waktu itu tuh rame. Jadi banyak yang bilang gini, apa sih namanya? Coba aja AI itu hidup gitu. Terus pengen AI itu jadi apa sih, kayak temen yang dia tuh nyata beneran ada. Companion gitu ya. Jadi teman. Iya, kemungkinan di masa depan juga begitu gitu kan. Jadi AI itu bakal diisikan ke robot gitu kan. Jadi biar paling enggak si mesin kecerdasan ini akhirnya punya kayak badan gitu loh, punya tubuh yang nanti kita bisa lebih leluasa buat ngobrol, buat berinteraksi dengannya. Ke depan memang bakal gitu kan. Tapi kamu pernah nggak curhat di AI gitu? Pernah. Apa namanya? Respon dia gimana? Nah, sejauh apa sepeda curhat ini? Sejauh apa sepeda curhat ini ngomongnya? Tapi kalau pengalaman gitu ya, kan kalau aku merhatiin gitu ya, merhatiin setiap selesai satu prom ke prom lain, antara satu prom ke prom lain, itu ada hal yang menarik sih. Ya sistem AI itu ya biasanya ya kayak kita nggak cuma curhat, tapi kayak kita bantuin ngerjain tugas atau gimana, atau ngobrol biasa. Tapi kalau saya perhatikan sifatnya AI itu kayak dia mengasumsikan apa yang mau kita obrolin lagi. Misalnya mau aku bantu lebih dari ini gitu, padahal kita sebenarnya nggak mau gitu, tapi dia seolah-olah mengasumsikan, oh ternyata mungkin POV AI sebagai manusia ya, apakah kamu butuh ini lagi atau melebarkan lagi pembahasannya gitu. Gitu. Jadi seakan-akan AI itu menawarkan, memberikan tawaran. Oh iya toh. Iya, kadang-kadang gitu memang. Di akhir jawabannya biasanya dibuat sendiri. dia kayak berusaha ini loh, kayak berusaha mungkin ngebaca pikiran kita gitu ya, berusaha untuk nangkap kamu butuh ini lebih jauh kah gitu ya, atau kamu pengen ada topik lain seputar ini yang pengen kita pelajari gitu. Padahal kita sebenarnya nggak ada pikiran buat ke sana, tapi dia nawarin diri gitu. Tapi bukannya itu malah bisa membuka apa ya, sesuatu yang mungkin nggak pernah terfikirkan sama Nge-trigger sekali. Iya, nge-trigger itu bukannya.
Iya sih. Tapi jadinya pembahasannya tuh kemana-mana. Jadi kadang misalnya bahas topik ini, terus tiba-tiba loh kok jadi dari air kok jadi ke langit. Cuman kalau ini ya kebutuhan kayak gitu kayaknya kadang kita kan juga butuh kayak alternatif yang lain gitu kan, yang mungkin bisa kita pelajari. Kalau dalam konteks curhat biasanya yang dipersoalkan di ini ya, chatbot terapi. Kan ada AI yang khusus memang buat terapi kan. Bahkan jangan salah, bukan AI pertama sih, tapi chatbot terapi pertama kayak curhat dong gitu ya. Itu pertama kali itu dibikin sama ya dia programmer gitu ya. Terus dia awalnya itu pengen meniru pola bahasanya psikoanalisis. Kan ada interpretasi dinamis kalau dalam psikoanalisis itu. Dia berusaha niru itu, tapi ternyata si chatbot itu, ini tahun 70-an ngomong-ngomong ya. Komputer masih jadul banget gitu kan. Oh, udah ya. Chatbot namanya ya. Itu kayak kesulitan si AI ini. Alhasil dibuat turunan dari psikoanalisis, yaitu person center therapy, Rogers. Kalau Rogers itu kan masih kena efeknya psikoanalisis kan saat itu. Makanya dia bikin yang namanya komunikasi empatik dengan teknik utamanya adalah klarifikasi. Nah, dibikinlah si pakai bahasanya Rogerian, ternyata berhasil. Dia kasih nama chatbot ini Eliza. Itu masih ada di Google. Oh iya. Jadi program awalnya itu masih ada, Eliza. Menarik gitu. Nah, ya. Sampai akhirnya sekarang si pencipta Eliza ini jadi salah satu tokoh yang paling frontal gitu ya untuk memprotes chatbot terapi. Gara-gara waktu dia selesai bikin Eliza itu banyak mahasiswanya yang seneng gitu kan curhat sama Eliza ini. Dan dia salah satunya itu asistennya gitu. Waktu dipanggil gitu kan, ngapain di depan komputer terus gitu kan, lagi curhat sama Eliza. Dia ngerasa ngeri sama itu. Kalau kamu pengen curhat sama ini ya, pengen curhat gitu, kenapa nggak nyari orang? Kenapa malah sama mesin? Bukannya semestinya kalau kita pengen ini ya, pengen dimengerti gitu ya, kita mengandalkan manusia yang lain gitu kan, bukan mengandalkan mesin. Nah ini sekaligus curhat dengan terapi, kebutuhan terapi, tapi pakai AI. Ini kan sekaligus sebenarnya untuk mengatakan bahwa entah kita itu nggak percaya sama orang, atau orang lain beneran nggak tersedia buat kita, makanya kita milih AI. Sama kayak si asistennya itu tadi kan. Kayaknya sekarang emang nggak ada orang yang bisa diajak ini enggak sih? Masa sih nggak ada? Maksudnya kan orang-orang kalau kayak ke psikolog alah mahal. Iya. Terus kok kayaknya pas curhat sama AI kok lebih enak gitu. Jawabannya itu sesuai yang diinginkan. Itu loh. AI itu, dan ini mungkin juga karena tren kesehatan mental hari ini. AI itu kan nggak melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri kan. Tapi karena memang dia terus diprogram untuk terus belajar gitu. Dan dia belajar berdasarkan apa yang paling banyak sekarang dibicarakan gitu loh. Nah, sekarang yang paling banyak dibicarakan, Mbak, adalah kesehatan mental itu yang paling penting adalah validasi kan. Validasi emosi dulu. Dan itu nggak salah sebenarnya, validasi emosi itu juga pendekatan yang penting kok. Masalahnya adalah kan nggak berhenti hanya di validasi. Yang namanya terapi itu ya ada konfrontasinya gitu kan. Kadang kita juga berusaha untuk menafsirkannya dan lain sebagainya. Nah, AI ini sangat ahli dalam ngevalidasi. Sampai muncul perilaku baru yang namanya psikopantik AI. Apa ini? AI penjilat. Kita ngomong apa, iya ide kamu sangat bagus gitu kan. Itu psikopantik namanya. Dia menjilat kita. Dan namanya ini ya, semua yang ada di digital itu kan berusaha untuk menahan agar kita tetap di sana kan. Kita berlama-lama sama mereka. Iya. Ya masuk akal sih, Pak. Soalnya tadi yang gini. Tadi yang ditanyakan, ditawarin terus. Gimana caranya biar usernya itu bisa terus pakai itu aja gitu. Kita ditahan di sana gitu kan. Nah, kadang ya ini tadi loh, manusia ini kan juga punya kerentanan ya. Iya. Apalagi kita yang dari kecil misalnya sama orang tua dikit-dikit salah. Tumbuh besar di sekolah kok ya apa-apa kayak apa ya, yang kita lakukan, yang kita usahakan ini kayak nggak ada perfectnya gitu loh.
nggak ada cukupnya. Ini ada ini Oh. di tangan kita malahan ya. Iya. Dia bisa ngevalidasi itu, kayak kok bisa ngerti banget dia gitu ya. Padahal nggak ngerti, dia cuman apa ya, kebanyakan orang butuhnya ini gitu. Dia kayak pelengkap hidup gitu ya. Iya. Nah itu psikopantik AI itu ya yang menjilat. Psikopantik AI. Dan itu ada resikonya gitu ya. Resikonya adalah kita tuh akhirnya nggak bertumbuh. Kita ngerasa bahwa kita benar sendiri. Masa tuh Pak? Coba kalau kamu ada masalah gitu ya, curhat sama AI, masalahmu soal teman-temanmu, AI bakal bela kamu. Tapi kadang bener. Kadang benernya gimana? Tergantung ke promnya. Tergantung ke promnya. Makanya kadang ini loh, ada satu prom yang mungkin agak kebanyakan dari kita itu mungkin nggak suka gitu ya. Coba untuk nggak berpihak ke aku. Sekalipun nanti di titik tertentu kayak semakin banyak ini ya panjang ke bawah chat kita, AI itu kan bakal kayak ngaco dari prom awal kan, Iya. bakal ngehalu itu. Kebar kemana-mana. Ya kita perlu ngingetin lagi. Cuman kan ini berarti kontrolnya di kita kan. Kita yang harus sadar terus gitu. Kalau di terapi nyata gitu ya, maksudnya teman-teman ngambil entah ke psikoanalis, psikiater atau psikolog gitu ya. Yang namanya terapi itu berusaha untuk nggak memadamkan pikiran atau perasaan. Nggak memadamkan itu maksudnya misalnya kita ngerasa sedih gitu ya. Kita justru bukan terus dipuk-puk biar sedihnya hilang, enggak. Justru biar gimana sedih itu bisa direngkuh dengan lebih bermakna gitu loh. Nah kalau dengan AI itu nggak akan terjadi. Itu harus segera dipadamkan. Tapi ini ya tahu Pak, maksudnya pernah kan curhat nih sama orang, nggak selesai malah masalah. Pas curhat sama AI langsung plong enak. Nah itu loh, kita cenderung berpikir bahwa namanya masalah harus segera diatasi, harus segera selesai kan. Padahal ya namanya hidup itu ya nggak gitu sebenarnya. Lah terus Namun umur berapa? 22. 22. Bayangin setahun 365 hari. Ya, katakanlah 100 hari aja sampai ada masalah tiap tahun itu, besar maupun kecil ya. Artinya sama sudah ngalami 2200 masalah seumur hidup sampean ya. Sampean yakin semua masalah sampean ini sampean atasi sendiri? Enggak sih. Atau sampean bener-bener naruh perhatian buat menyelesaikan itu? Enggak juga. Beberapa masalah itu selesai dengan sendirinya, nggak perlu harus kita cari gitu loh solusinya. Nah itu yang mungkin dekat dengan realitas gitu kan, bahwa nggak semua masalah itu harus kita selesaikan. Nah cuman kan kita dapat iming-iming ya dari tren kesehatan mental juga, bahwa menderita itu berarti gangguan gitu. Ada sesuatu yang rasanya itu ganjil sama diri kita. Kita pengennya kalau ada masalah ya ada solusinya gitu kan. harusnya psikolog. Nah, iya nggak harus, kalau ini adanya AI kok. Tersedia 24 jam, murah pula gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau dari Kak Wawan sering pakai AI buat curhat gitu. Kalau curhat kayaknya bukan curhat sih. Aku lebih ke brainstorming aja buat pakai AI-nya itu. Soalnya gini loh, AI itu aku fungsikan buat tools cari informasi aja. Kalau misal aku butuh informasi ini nih, nah nanti AI kan biasanya mencarikan sumbernya apa, narasinya gimana dan sebagainya. Lebih mudah. Maksudnya buat brainstorming ini maksudnya diskusi. diskusi, betul. Kan diskusi sama curhat ya apa sama? Beda. Oh. Gitu. Berarti kalau misalnya ada masalah terus diskusi sama AI. Oh, bukan. Kalau ingin membahas sesuatu. Iya, membahas sesuatu. Lebih ke itu. Mm-mm. Berarti nggak pernah curhat sama AI. Kalau sampai detik ini kayaknya masih belum pernah mencoba ya curhat sama ya. Belum pernah merasakan sensasi. Belum pernah merasakan sakitnya. Saya lebih ke Coba sih. brainstorming aja. Misalnya nih, aku pakai kepikiran, loh kok bisa ya kayak gini ya? Oh. Aku tipe kan, pakai prompt lah. Saya bikin prompt dulu, udah bikin prompt, ketik lah diskusi lanjut gitu dan sebagainya. Nanti loh, tahu ternyata gini caranya, ternyata gini dan sebagainya gitu.
lebih ke situ. Terus biasanya kalau buat urusan perasaan gitu ya, curhat gitu, kamu lebih ke siapa? Temen, orang tua, atau Allah Subhanahu wa taala? Juga tempat untuk ini kan, Tempat curhat ya? belajar juga. Lebih cenderungnya ke kepercayaan sih. Oh, kepercayaan. Iya. Sama Iya, ke Tuhan. Oh. Cenderung ke situ. Kalau curhat iya. Langsung jalur langit ya. Juru langit aja. langit gitu. Tapi kan kalau sama Tuhan nggak ada jawaban. Itu yang diharapkan. Serunya itu. Maksudnya kan kalau misalnya sama orang nih ya, Heeh. sama orang atau sama AI itu kan ada responnya kan, kelihatan. Misal sama psikolog nih, itu kan Iya. langsung misalnya ada empati atau validasi atau konfrontasi, terus jadi bisa diskusi gitu. Sama Allah kan nggak ada. Mungkin lewat cara-cara yang nggak langsung dijawab. Iya. Gitu. Tapi terjawab. Soalnya gini loh, apa namanya ya? Semisal pakai kepercayaan nih. Kan semisal aku ada masalah. Butuhnya itu tenang dulu. Butuhnya tenang. Oh iya. Tenang dulu. Biar kemudian aku bisa mikir. Nah, gimana nih? Masalahnya gimana? Itu aja sebenarnya kalau aku. Tapi bisa. Tenang. Sampai sekarang kayaknya masih Oh. bisa saya lakukan. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin butuh orang lain buat diskusi terkait solusinya seperti apa. Itu juga beberapa ada yang seperti itu. Tapi lebih cenderungnya ke situ saya. Diskusi secara natural gitu ya. Iya. Nggak ada pengaruh dari prom kalau di AI gitu kan. Enggak. Diskusi natural aja. Tapi itu tuh apa cowok cewek juga ada yang kayak gitu juga. Maksudnya cewek juga ada yang kayak gitu. Kan kalau cewek kan tipe yang nggak tahu ya. Maksudnya kan biasanya butuh orang kan buat curhat. Gosip. Kok gosip? Iya, curhat. Oh. Melampiaskan perasaannya Iya, gitu tuh. Ya kayaknya beda-bedanya itu gini loh. Ada beberapa rahasia yang dia cuman bisa kita ceritakan ke teman terdekat aja, Iya. ke orang-orang terdekat. Ada beberapa rahasia yang bahkan kita nggak bisa cerita ke orang-orang terdekat. Ada beberapa rahasia yang bahkan kita sendiri nggak bisa menerimanya. Denial. Nah, Iya. jadi kita singkirkan dari kesadaran kita kan, yang disebut represi. Represi itu apa? Kita tekan gitu, di ketidaksadaran kita. Jadi ada banyak level rahasia gitu kan. Mungkin beberapa mungkin saat ini kamu posisinya gitu ya, kamu bisa cerita ke temanmu, tunggu sampai nikah, punya suami, ada masalah sama suamimu, kamu ceritakan ke teman, ya itu cukup kartu kuning lah. Ini kan masalah keluarga. Enggak sepantasnya itu Nggak keluar dari rumah tangganya. Terus kalau nggak cerita sama temen, sama siapa lagi? Kalau misalnya masalahnya sama suami. Iya, sama suamimu. Bahkan kadang kalau kita ngomong soal ini ya, kayak misalnya pasien-pasien saya gitu ya, ada beberapa yang dia leluasa bisa ngomong gitu kan soal masalah keluarganya. Ini padahal ini dalam sesi profesional ya. Iya. Dia bisa leluasa ngomong. Tapi ada beberapa yang, tunggu Pak Farun, saya nanya dulu ke suami ya. Oh. Boleh ngobrolin ini nggak dalam sesi? Karena kadang ya ini loh, tingkat tabu untuk menceritakan beberapa rahasia itu bisa berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Iya. Dan penerimaan orang yang tersangkut dalam rahasia itu, terkait dalam rahasia itu juga beda-beda. Bener sih. Kan ada yang orang bocoran kan. Ember ya. Ember. Apalagi orang yang ngadu domba gitu kan. Aduh, domba game ya. Kan ada tuh kayak ada masalah keluarga, terus dia malah nyertain kok yang bermasalahnya, tapi kan ceritanya beda kadang. Soalnya udah ada bias. Loh, kalau kamu Koha siapa namanya tadi? Ahmad. Gimana? Maksudnya kan kalau Kak Wawan itu sama kepercayaan curhatnya. Kamu sama siapa? Oh, aku sama ibu sih, orang tua. Oh, orang tua. Berarti nggak pakai AI.
ada beberapa masalah yang memang mungkin masalah-masalah dewasa awal gitu ya, itu memang ke AI. Tapi kalau masalah yang sifatnya memang aku nggak bisa selesain, nggak cukup AI, aku maunya lebih ya kembali ke rumah, pulang buat cerita. Ya sekedar rumah itu alasan buat pulang, terus cerita kembali lagi ke sini. Oh, jadi AI kayak back burner gitu. Iya. Wah. Tapi kayak kita sehat gak Pak? Maksudnya cerita sama AI kan dia cuma validasi aja kan. Terapi itu butuh manusia gitu, itu hanya masalah waktu. Karena AI menjawab